Baik, ini masuk ke dalam bab berikutnya, yaitu bab 26, pilihan Allah. Ya, kita siapkan nanti mari kita mulai. Yang pertama kita mesti mengerti bahwa Allah adalah Allah yang dengan penuh anugerah dan Allah pula yang penuh dengan apa? Hal yang bisa ia lakukan, siapapun bisa ia pakai. Dan itu pilihannya dia, hak prerogatifnya Allah sendiri. Mari kita bahas, karena ia adalah Allah yang mempunyai hak kemerdekaan untuk memilih siapa-siapa yang akan dipakainya untuk melaksanakan rencana penyelamatan manusia. Juga siapa-siapa yang lebih dahulu diselamatkan. Nah, jadi kalau di sini berarti ia bisa pakai siapa saja dalam rencana penyelamatan manusia. Untuk siapa untuk manusia diselamatkan dan pasti ada apa? Ada bejana yang dia pakai untuk kemuliaan itu ya. Jadi alat berupa manusia itu yang ia pakai untuk maksud penyelamatan manusia. Siapa-siapa dulu nih yang hendak diselamatkan untuk jadi bejana yang mulia ini? Nah, nanti kita akan bahas ya. Pada awalnya Allah sendiri menyebut orang Israel sebagai cacing dan ulat dan menggambarkan mereka sebagai tanah liat yang sedang dibentuk menjadi bejana yang berkenan kepadanya. Namun harta yang mulia itu, bejana yang mulia itu ya, baru dimasukkan ke dalam bejana tanah liat itu setelah seseorang menerima Tuhan Yesus ke dalam hatinya. Bejana ini sekarang menjadi benda belas kasihan untuk kemuliaannya. Tanda kutip, benda belas kasihan. Jadi kita ini dimaksudkan untuk hal yang luar biasa indah setelah kita menerima Tuhan Yesus. Jadi setelah menerima Tuhan Yesus itu bukan cuma berdiam diri saja dan kemudian mendapatkan hal-hal yang indah untuk diri sendiri. Enggak, ternyata enggak seperti itu. Tapi eh, dipakainya oleh Allah itu kita untuk maksud penyelamatan banyak manusia. Hanya jika kita memperoleh hidup Kristus dengan penuh dan meskipun kita luar biasa rencananya dan luar biasa dalam setiap sepak terjang kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita ini adalah benda belas kasihan. Kita ini adalah orang yang tadinya nggak beroleh anugerah, nggak beroleh kebaikan, nah, tapi kok Allah berikan. Kenapa? Allah mau berbuat baik pada kita. Nah, mari kita lihat nih ya ayatnya. Dalam Yesaya 41:14. Kalau tadi buat Indah lagi di jalan, saya minta sekarang untuk membacanya Ibu Marta. Silakan Ibu Marta. Apakah bisa baca atau masih di jalan juga? Oke, mungkin masih di jalan ya. Saya minta Olin yang baca pertama. Silakan Olin. Yesaya 41 ayat 14, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang maha kudus Allah Israel. Terima kasih Olin. Sama-sama Pak Doni. Baik, kita sekarang mulai oleh Ibu Elsie. Silakan Ibu Elsie. Yesaya 45 ayat 9. Yesaya 45 ayat 9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat dan atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Terima kasih Bu Elsie. Sama-sama, Pak. Yeremia 18 ayat 6. Silakan dibaca. Apakah Bu Mundi bisa baca? Siapa? Terima kasih sudah Salam bergabung. Pak, selamat sore Shalom. Pak Selamat sore. Doni. Ya. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk. Ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Sama-sama, Pak. Ya, selanjutnya. Apakah Bu Marta sudah bisa baca? 2 Korintus 4 ayat 7? Sudah belum? Kok belum saya yang baca ya? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Oke, selanjutnya Olin yang baca sekarang. Roma 9. Saya ya Pak Doni. Betul Olin. Oh iya.
Roma 9 ayat 21, apakah tulang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ya, terima kasih Olin. Ini suatu hal yang luar biasa ya yang kita baca di sini dari Yesaya 41:14. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, pada awalnya sekali Tuhan membangun manusia sebagai partner kerjanya di bumi ini dengan memberikan kesempatan untuk manusia ini belajar, ya, belajar bagaimana menjadi Allah di bumi. Dengan maksud apa sebetulnya? Dengan maksud Allah tuh bikin keturunan di bumi untuk manusia mengerjakan hal yang indah di bumi seperti apa yang terjadi yang Allah ciptakan di sorga. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sejak awalnya demikian dan diciptakannya lah Adam. Dan kemudian keluarlah dari Adam Hawa, bukan lahir ya, keluar. Jadi Hawa itu mempunyai satu posisi yang sama persis dengan Adam, hanya ini perempuannya. Gitu loh. Nah, teman-teman, dari dua orang ini dimaksudkan untuk apa? Untuk manusia memperoleh keturunan ilahi segambar serupa dengan Allah pada awalnya seperti itu. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, ya. Jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang terjadi kemudian setelah itu seperti yang saya pernah bilang bahwa rencana Allah kembali dilanjutkan untuk membangun keturunan ilahi ini, yaitu lewat satu sekumpulan bangsa harusnya ya, sekumpulan bangsa yang disebutkannya nanti kelak sebagai bangsa imam. Dan ini rencana yang sangat panjang yang ia lakukan lebih dulu ia lakukan lewat Abraham. Abraham ini adalah keturunan dari Set, bukan keturunan bukan keturunan dari Kain, bukan. Dari Set. Kenapa? Karena ketika Adam mempunyai anak Kain dan Habel, Kain membunuh Habel. Maka mengapa Kain bukanlah keturunan yang ilahi yang direncanakan Tuhan, ya? Karena ada pertumpahan darah di situ. Meskipun darah tertumpah, Kain tidak diperkenankan untuk dibunuh oleh Tuhan. Maka Tuhan melarang Kain untuk dibunuh. Kelak oleh keturunan siapa dia dilarang untuk dibunuh. Nah, teman-teman, mari kita lihat yang terjadi adalah Abraham dijadikan sebagai bangsa bapak orang beriman dan juga lewat Abraham segala bangsa diberkati. Kita mesti tahu itu. Artinya apa? Artinya kelak Abraham itu menjadi bapak untuk menurunkan bangsa pilihan Tuhan. Tapi ia juga menjadi sumber berkat bagi banyak orang yang di luar janji Tuhan. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah siapakah orang-orang atau siapakah anak Abraham yang menjadi pewaris berkatnya Abraham? Tentu saja Ishak, gitu ya. Nah, nanti dari Ishak ini nanti diturunkanlah Mesias dalam wujud manusia namanya Yesus Kristus. Nah, karena kemudian Abraham, Ishak dan kemudian menurunkan Yakub. Yakub ini adalah bapak orang Israel dan kemudian disebutkan Israel dia juga ya pangeran Allah. Maka kemudian 12 suku ini menjadi suku yang bukan suku, menjadi bangsa yang besar yang Allah inginkan sejak awal, ya. Maka disebutnya lah bangsa ini milik kepunyaan Allah, harta kepunyaan Allah sendiri. Dan mereka pun akhirnya kemudian mereka menolak menolak Injil lewat apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi makanya Injil itu untuk menjadi satu keluarga Allah yang besar yang seperti Allah inginkan sejak awal. Injil ini tidak saja diberikan kepada orang Israel saja, tapi juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang di luar Israel. Dan kita karena Injil dijadikan sebagai keluarga
Allah yang besar. Nah, nanti untuk apa sih jadi keluarga Allah, kan? Untuk menjadi orang yang penuh dengan karunia roh, orang yang penuh dengan pujian dan sukacita, orang yang penuh dengan hal-hal yang baik dari Allah. Bukankah cukup seperti itu? Nggak cukup. Untuk apa? Untuk memberikan kabar baik juga kepada banyak bangsa, agar banyak bangsa, banyak makhluk dimerdekakan oleh kemerdekaan Allah dalam diri mereka, dan mereka disebutkan kembali sebagai anak-anak Allah. Nah, sejak awal rupanya Allah Bapa ingin punya anak-anak yang banyak. Dan itu hanya bisa dilalui oleh Kristus Yesus. Makanya tidak semua bangsa beroleh ini, hanya pada bangsa Israel dan kepada sekumpulan bangsa yang disebutkan sebagai bangsa imam. Yang menjadi cirinya adalah semuanya dipersatukan oleh kesatuan di dalam Kristus. Nah, ini yang luar biasanya. Semuanya mesti bercirikan hidup oleh Kristus, di dalam Kristus dan berakar dalam Kristus. Hanya itu yang menjadi syaratnya. Nah, sementara di antara bangsa Israel, apakah ada yang sudah percaya Mesias? Ada. Makanya orang-orang Israel sekarang ada yang menjadi orang Israel yang percaya Mesias, dan mereka bersatu padu dengan seluruh jemaat di dalam seluruh dunia ini yang percaya Yesus adalah juru selamat. Mereka bergabung menjadi satu kesatuan, namanya kerajaan imam yang kita kenal dalam 1 Petrus. Nah, karena itu ada maksud mengapa mereka semua mesti menjadi bangsa imam, agar semua bangsa-bangsa mengenal Allah lewat imamat ini, ya. Nah, mari kita lihat bahwa ketika ini semua menjadi suatu kerinduan Allah yang sangat besar, ya, dan kemudian Israel pun kemudian menjadi bangsa pilihan Allah, ya, dan mereka bilang bangsa Israel ini hanyalah dibilang oleh Tuhan cacing dan ulat. Artinya apa? Mereka tanpa Allah mereka bukanlah siapa-siapa. Oke. Okay? Nah, maka dicontohkan kembali dalam Yesaya 45 ayat 9 bahwa bangsa Israel yang demikian luar biasa dicintai oleh Allah dan sebagai pilihan Allah, maka kemudian dia menjadi sombong dengan berbantah-bantah dengan pembentuknya. Dan Tuhan bilang bangsa Israel tidak lebih dari beling periuk saja. Apakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Mengapa engkau pilih begini? Mengapa kau ingin begitu? Mungkin dalam hal ini ketika mereka diusir keluar dari tempat mereka dilahirkan atau tempat mereka menerima tanah perjanjian, mereka diusir keluar, ya. Pada masa Yesaya ini, mereka dibuang ke tanah Babilonia, ya. Nah, kemudian bangsa Israel mungkin protes sama Tuhan. Tapi mengapa mereka protes? Dasarnya jelas, karena mereka kehilangan perlindungan dari Allah mereka. Tapi Allah bilang mereka tidak lebih dari beling peduk atau tanah liat di mata Allah. Mengapa? Karena mereka mulai tidak mengenal Allah yang memimpin mereka dalam penyelamatan. Makanya dalam Yeremia juga persis dalam satu zaman ini, ya, sedang Yeremia ini, ya, meskipun Yesaya ini lebih dulu, Yeremia belakangan karena Yeremia lebih muda, ya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, ini beberapa zaman kemudian diulangi lagi oleh Yeremia ketika bangsa Israel dalam pembuangan, mereka ditegur oleh Tuhan lewat nabi Yeremia ini. Karena perbantah-bantahan ini baru kemudian mereka mengalami pembebasan setelah adanya zaman Yerubaal, bukan Yerubaal, zaman ditekan atau dijajah oleh bangsa pemerintahan Kores, ya, Media Persia. Nah, baru mereka kemudian diperbolehkan pulang ke tanah asal usul mereka. Nah, mereka kemudian diberikan kekuatan baru oleh Tuhan membangun bait Allah, membangun kota mereka. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat 7 diulangi kembali dalam surat Paulus, ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi dimaksudkan apa? Tetap menjadi tanah liat, diingatkan kembali bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Entahlah kita kemudian punya kemampuan menyanyi yang luar biasa,
mempunyai bahasa orang yang luar biasa, mempunyai kemampuan mengadakan mujizat yang luar biasa, mengajar dengan indah luar biasa, sehingga semua orang terkagum-kagum. Tapi apalah artinya tanpa Tuhan? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita itu terbatas kelemahan. Kita mungkin ngerasa terbatas, ya, mesti begitu ya. Tapi sementara kita kemudian diberikan pengertian, pengetahuan, bahkan diberikan kerinduan oleh Allah untuk kita menjadi pelayannya yang luar biasa, kita diangkat naik, orang-orang mengagumi kita, kita mungkin menjadi orang yang lupa daratan, hingga kita mempunyai banyak murid, kata Allah, mempunyai orang-orang yang didoakan, dan orangnya kemudian ketika didoakan tumbang dalam roh dan penuh dengan Roh Kudus, kita menjadi orang yang, wah lihat nih, penyalur Roh Kudus gitu misalnya gitu ya. Maka kita disombong, tapi apalah artinya kita tanpa Tuhan? Kita bisa mengerti sekarang, kita bisa mengerti sekarang ya kalau kita pada tingkat tertentu pengetahuan kita, apalah artinya tanpa Tuhan? Pengetahuan itu semua. Kalau kita mempunyai satu bentuk peninggian dari orang-orang, apalah artinya tanpa Tuhan? Kita menjadi orang yang ditinggikan tanpa Tuhan dan kita disombong. Tapi kalau kemudian Tuhannya ditinggikan, kitanya kemudian ikut naik bersama-sama dengan Tuhan, tapi kita tidak jadi sombong karena yang ditinggikannya Tuhan. Kita sedang dipawaikan oleh Tuhan. Dibawa pawai oleh Tuhan itu artinya apa? Kita sedang dipertontonkan kepada orang-orang sebagai anak yang dikasihinya, hamba yang dikasihinya, yang semakin mirip dengan Tuhan. Saya mau katakan semakin mirip dengan Tuhan artinya apa? Kita mesti melewati lagi beberapa proses kehidupan agar akhirnya kelak ketika Tuhan datang di awan-awan, kita juga terangkat naik dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah pada tingkat tertentu maka semuanya beres. Oh tidak, masih ada. Selalu begitu ya teman-teman agar kita tidak punya hati yang sombong. Apalah artinya tanpa Tuhan? Oke, sekarang bisa kita mengerti apalah artinya segala sesuatu kesuksesan tanpa Tuhan di dalamnya. Semuanya sia-sia. Tuhan mesti membawa kita masuk ke dalam berbagai-bagai pengalaman yang indah. Selamat sore Ibu Leni, selamat bergabung kembali. Selamat sore Bu Yohana, selamat bergabung. Sehat-sehat selalu ya. Saya mau nyapa dulu. Oke, mari kita teruskan. Ini yang tadi kita bahas. Kemudian ini. Dalam Roma 9:21. Ini ayat yang baca Molin yang tadi ya. Ayat ini sungguh sangat luar biasa kalau kita baca dengan mendalam. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris nih luar biasa dalam sebetulnya. Nanti saya bukain ya. Tapi ini satu bentuk perbandingan. Tukang periuk boleh menciptakan bejana yang dia pandang baik untuk didisplaykan kepada orang-orang. Ini bejana yang indah loh. Tapi ada bejana yang didisplaykan untuk kepentingan, bukan untuk didisplaykan buat orang-orang. Didiemin aja gitu. Bahkan mungkin nggak pernah dipakai untuk kepentingan-kepentingan tukang periuk yang indah. Disimpan di gudang. Bahkan disebutkan mungkin sebagai barang bekas. Barang yang nggak pernah dipakai. Kenapa? Nggak ada gunanya. Teman-teman, siapa yang punya gudang? Pernah? Atau eh, pernah beli sesuatu, tempat, wadah, atau kemudian apalah gitu ya. Karena kemudian ini nggak ada gunanya, nanggung gitu ya. Teman-teman simpan di gudang. Tapi ada juga wadah yang kemudian ditonjolkan kemana-mana. Misalnya tas. Kenapa? Tasnya bagus. Tasnya dibeli, dikasih orang gitu-gitu ya. Jadi kitanya punya kebanggaan tertentu. Tasnya bagus dipakai sama kita kemana-mana. Orang-orang lihat, wah tasnya bagus ya. Iya dong gitu kan ya. Tapi ada wadah yang kita simpen di gudang tanpa kita pakai. Bahkan cenderung kita nggak usah nggak usah dipakai kemana-mana. Udah pokoknya ini disimpan di gudang aja. Bahkan mungkin kita lupa itu tas kita pernah punya. Kita sempat beli di mana atau dikasih orang. Pokoknya kita simpan aja. Gak mau orang tahu. Kita punya tas seperti itu. Kebayang teman-teman? Jadi ada tujuan yang dipertontonkan kepada orang. Ini bagus loh tasnya. Iya ya bagus ya gitu ya. Tapi ada tas yang kemudian kita simpan di gudang. Dan masih ada nggak ya? Nggak tahu deh.
nggak peduli juga. Kebayang nggak? Nah, kalau kita lihat ayat ini, yang tadi Roma 9 ayat berapa tadi? Ayat Recording in progress. Aduh. ayat Aduh, maaf, Pak. 21 ya. Siapa tadi yang progres? Roma 9:21 saya bukain dalam bahasa Inggrisnya. Saya coba ya. Roma 9 ayat 21. Mana nih? Ini coba ya. Ada nggak dalam bahasa Indonesia yang lebih jelas? Roma 9:21. Saya coba buka. 9:21. Ini MILT. Oke, ini masih lembut. Atau apakah penjunan tidak mempunyai wewenang atas tanah liat untuk membentuk dari kumpulan yang sama? Saat di satu sisi menjadi sebuah bejana yang berharga, di sisi lain menjadi yang tidak berharga. Oke, di MILT ini, FIYH. Nih. Bukankah dari segumpal tanah liat yang sama seorang penjunan berhak membuat sebuah jambangan yang indah untuk tempat bunga dan sebuah bejana untuk tempat sampah? Oh, oke, ini udah mulai tajam ya. Yang satu tempat bunga, satu tempat sampah. Oke, sekarang kalau kita lihat dalam amplified, bukan amplified. Nah ini, had not the potter power over the clay? Bukankah setiap pembuat periuk mempunyai kuasa atas tanah liat? Of the same lump to make one vessel unto honor. Dari gumpalan yang satu membuat bejana untuk menghormati, untuk kemuliaan, and another, dan yang lain unto dishonor. Ini masih lembut dalam bahasa Inggrisnya. Kurang terhormat. Membuat bejana yang kurang terhormat. Nah, kalau dalam bahasa yang lain, saya lihat terjemahan yang lain. Contohnya di mana nih? Di sini nih. Coba ya. Roma 9:21. Saya sering pakai coba Amplified Bible. Coba TPT. Roma 9:21. 12 atau 21? 12. 21 ya? 21. Ini masih lembut, ordinary pot. Kalau di Amplified Bible. Teman-teman nanti bisa bandingkan. Sebetulnya Tuhan tuh lagi ngomongin apa? Ini kurang tajam juga. Coba kalau yang di ASV atau KJV ya. Ya, benar, sama dishonor. Coba kalau the message. Kurang. NET. Jagoan-jagoannya keluar semua nih. NET. NET net ini ya, atau NIV. Coba ini NIV deh. Nah, oke, ini pun biasa, tapi ada terjemahnya yang hina. Untuk kepentingan yang biasa itu terlalu lembut,
tapi ada yang bejana hina. Mungkin KJV ya, coba KJV. Ya ini had not the potter power over the clay. Yang satu honor, yang satu vessel untuk dimuliakan, yang satu untuk tidak mulia. Ya kalau dimuliakan berarti hina ya. Itu bejana hina. Jadi yang tadi saya gambarkan dengan jelas kalau kita punya tas ada yang tas dipakai terus-menerus setiap hari kemana-mana pakai tas itu. Kayak saya kan pakai tas yang buat nge-gym, tas buat juga ke gereja itu tasnya sama. Ya, tasnya sama karena buat saya yang penting kepentingannya dan muat banyak. Dan saya nggak meskipun tampaknya udah dekil gitu, tapi saya senang pakai itu. Ya. Tapi ada tas yang saya simpan di gudang saja, bahkan saya nggak tahu tuh tas masih ada apa nggak. Karena tasnya kurang muat banyak, nggak berguna juga. Kalau kehujanan bocor dan kemudian dalamnya semuanya jadi basah, jadi mendingan gak usah kepake aja deh gitu ya. Nah, teman-teman menangkap maksud saya, jadi bagi Tuhan, bagi, bagi Tuhan dia bisa membuat sesuatu yang indah untuk kepentingan dia dan untuk kepentingan orang banyak. Dan kepada sesuatu yang ia bikin harusnya indah, tapi ketika pas dibuat kok jadi begini, ada satu bentuk yang berlubang, udah mampu ditambal tapi berlubang lagi, nggak bisa nampung banyak-banyak apa namanya, nggak bisa nampung banyak air, tapi kemudian kualitas tanahnya buruk dan kemudian ketika dibuatnya ada sesuatu yang nggak bisa dimaksimalkan dengan jahat, akhirnya nggak kepake. Nah, kalau kita lihat ayat yang tadi dalam dalam buku yang kita bahas tadi, ada berguna untuk tujuan yang mulia dan ada benda lain yang dipergunakan untuk tujuan yang biasa. Dari gumpalan yang sama. Mengapa Tuhan lebih milih yang ini untuk kemuliaan, yang ini kemudian biasa dan untuk kepentingan ya disimpan aja deh, nggak usah digunakan juga nggak apa-apa, yang penting disimpan aja. Artinya dia bukan pilih-pilih, tapi untuk kepentingan benda-benda yang bisa didisplay oleh Tuhan dan kemudian membanggakan dia, dia akan pakai lebih banyak. Tapi kalau kemudian ada benda yang dari gumpalan yang sama jadinya malah nggak kepake sama Tuhan, makanya dia taruh begitu aja. Tapi terusannya lihat di ayat 22 ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya, lihat ini. Jadi untuk jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Jadi teman-teman lihat ini. Allah menunjukkan murka dan kuasanya. Koma, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Jadi kalau Allah menunjukkan murka dan kuasanya itu kepada siapa? Benda yang disebutkan tadi sebagai bejana yang mulia atau bejana yang biasa? Kita tentu pengennya yang bejana yang mulia ya. Tapi lihat ini, bagaimana respon Allah kepada karakter Allah kepada benda-benda yang mulia dan bagaimana kepada benda-benda yang bejana biasa. Lihat ini. Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaan. Kita berharap Allah itu adalah Allah yang punya kesabaran yang tak ada batasnya. Kita berharap kalau kita berbuat kesalahan, Allah cepat mengampuni, dan memang dia cepat mengampuni. Kita berharap Allah mengerti bahwa ia menerima kita apa adanya. Dia mengerti. Kita berharap kita berharap Allah bisa menerima dengan luasnya. Kita ini yang kita sedang menunggu waktu momen yang tepat untuk kita menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi kita lagi nunggu waktu yang tepat. Kita masih nunggu waktu yang benar-benar memungkinkan agar kita bisa pelayanan. Tapi Tuhan, tolong ya, tunggu ya sekian waktu lamanya. Tapi saya belum siap-siap juga nih. Ya udah, saya tunggu, kata Allah Bapa di surga. Nah, tahu nggak?
Yang terjadi ketika Allah bersabar seperti itu ditujukan kepada siapa? Terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Nah, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Jadi kita ini disebutkan sebagai benda-benda yang ditujukan untuk bejana yang mulia. Tapi berbanding juga kita pun disebut sebagai benda-benda belas kasihan. Jadi kita nggak sempat punya kesombongan. Meskipun kita diberikan anugerah karunia roh, kita diberikan kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang ngalir terus, kita ini adalah benda-benda belas kasihan. Atau tanpa Tuhan siapakah aku ini? Tanpa pertolongan Tuhan siapakah aku ini? Siapa objeknya ini? Kita yang telah dipanggilnya bukan dari antara orang Yahudi. Kita itu bukan orang Yahudi rohani, bukan. Kita ini adalah orang-orang yang terpanggil karena Injil diberitakan kepada kita dan kita merespon. Kita menerima dengan hormat, dengan kasih. Yesus itu sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita menjadi bejana yang mulia kelak dan seterusnya. Dan juga kita ini adalah benda-benda belas kasihan, benda-benda yang layak untuk menerima anugerah. Dilayakkan untuk menerima kebaikan terus-menerus, tapi ya jangan kemudian kitanya jadi sombong, jangan jadi angkuh. Jangan lupa diri, apalah artinya kita tanpa Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Saya mau garis bawahi yang ini. Kalau kita diberikan begitu banyak kesabaran yang luar biasa, kita pengennya Allah sabar. Oke, memang. Tapi ingat, kesabaran yang sangat besar itu ditujukan kepada siapa? Benda-benda kemurkaan yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Kalau berharapnya seperti itu. Tapi kalau kita kemudian tahu bahwa kita diberikan kebaikan demi kebaikan itu untuk apa? Untuk menjadi display yang terbaik bagi kerajaan Allah, maka kita terpanggil untuk menjadi seperti Kristus. Yang sejak awal Allah inginkan, itu kita adalah bagian dari keluarganya. Jadi Pak, kalau ternyata kita ini hanya bertujuan untuk jadi orang Kristen saja, dan kemudian ongkang-ngangking di kaki dan minta-minta berkat saja, itu bukan orang Kristen betulan. Bukan menjadi keluarga Allah dong. Saya mau bilang, bukan. Bukan ya teman. Selamat sore buat Pak Jeff, buat Ibu Monica, Bu Yunike, Salam. Selamat bergabung. Boleh ini juga ya, selamat bergabung. Saya selalu. Shalom, Pak. Ya, salam. Ya, apakah ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Salam Bu Yunike. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang tadi menyimak dari awal mungkin ada pertanyaan. Terlalu cepatkah penjelasan saya atau kurang dimengerti? Pak, Ya, Bu Muni silakan. saya Pak. Iya, Ya, silakan. ya maaf ya Pak, ini saya Saya mau maafkan. tanya kan dari tadi kan ya Pak. Ini ya Pak ya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Jadi kemurkaannya itu miliknya itu berarti kita juga gitu Pak maksudnya. Ya, kalau kitanya minta kesabaran Allah terus-menerus dengan sikap kita yang apatis, yang nggak mau tahu rencana Allah, pokoknya kita menjadi egosentris, Allah mesti mengerti Oh, kita. Nah, itu tuh yang seperti itu. oh ya, ya. Iya, berarti kayak kemarin ya Pak ada kesombongan, ego gitu ya Pak Ini ya. bukan kesombongan, Nah, ini ego. Ini ego. Ini bukan kesombongan, ini ego. oh, Hmm. oh ya ya, Jadi ego ya berharap Allah termasuk. mengerti dengan sabar, dengan panjang sabar, setia. Tapi berikutnya dia nggak pernah menjadi anak Allah yang serius ikut Tuhan Yesus. Ya, itu berarti dia siap untuk apa tuh? Sebetulnya. Kan cukup ya kesalahan itu dilakukan sekali saja, cukup yang sama ya. Dan jangan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang kan berarti ada masalah ya. Betul. Oke. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih juga Bu Mundi. Ada lagi yang lain silakan. Tadi ada Pak Jeff Junior. Oh,
Tidak ada lagi sekarang. Tadi ada. Ada lagi pertanyaan, silakan. Atau jelas banget? Siapa yang tadi tertegur dengan Roma 9:22 selain saya? Saya tertegur juga. Allah menaruh kesabaran yang sangat besar kepada benda-benda kemurkaan ini yang disiapkan untuk kebinasaan. Sabar banget. Tapi ketika bertobat, dia langsung tanamkan ke dalam diri kita semua ya, dalam diri mereka lah gitu ya. Kamu tuh harusnya jadi perangkat yang mulia. Kamu terpanggil rencana Allah. Ini bukan hanya selamat dan gitu-gitu aja gitu. Enggak, terpanggil ini rencananya. Makanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu hal yang sangat luar biasa penting. Itu jadi dasar panggilan kita. Nah, kalau kemudian kita belum terpanggil juga, berarti kita menjadi orang-orang yang egosentris dengan kebutuhan, kepentingan kita. Yang dibungkus dengan balutan aktivitas rohani sekalipun. Gitu teman-teman. Ya, ya ini teguran juga buat saya sebetulnya. Ya, teguran buat saya dalam arti gini. Ayo, kalau kemudian ada pelayanan, ada bangun jiwa, mau nggak terlibat dalam rencana ini? Mau, tapi saya nggak ada waktu. Nah, saya pekerjaannya banyak. Nah, ini saya mesti ngatur lagi ya sebetulnya ya, ngatur-ngatur waktu lagi. Kapan mesti mendoakan orang, kapan mesti pelawatan, kapan mesti bangun fellowship. Makanya saya mencoba dengan sangat-sangat disiplin. Rabu dan Sabtu jangan libur lagi. Kecuali nanti minggu depan, ya mungkin Mbak Yohana tahu ya, ada pertemuan di Bandung. Jadi saya kemungkinan besar, bukan bukan kemungkinan besar, pasti nggak akan bisa datang hari ini, seperti hari ini, karena ada leadership di Bandung, ya, gitu. Oke, saya teruskan kalau tidak pertanyaan masuk ke sub yang kedua. Pak Doni, saya Oh, mau iya. tanya sebentar. Ngolin ini ya, Tadi yang, silakan ya, Mbak. Ya. yang tadi Pak Doni bilang terpanggil itu kalau terpanggil berarti bukan tentang kita lagi ya Pak Doni, tentang Betul. yang panggil berarti udah tidak ada urus apa ya, sudah tidak ada, maksudnya nggak minta-minta tuh sebenarnya harusnya udah nggak ada lagi. Begini, meminta dalam konteks meminta satu kejelasan bisa. Meminta untuk diberkati itu nanti ditegur, pasti ditegur. Meminta kejelasan tentu saja bisa. Minta kejelasan, minta hikmat kan itu diantaranya ya. Iya, Minta iya. pertanda, minta petunjuk itu dikasih pasti dikasih. Tapi kalau kemudian kita minta 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 lebih banyak iman, nah ini keliru nih. Minta banyak iman, iman untuk apa? Kan diberikan juga Iya. semuanya oleh Tuhan gitu. Hmm. Gimana gimana? Maksudnya minta iman tuh gimana ya Pak Doni? Tuhan tambahkanlah iman kami. Kami masih bimbang, kami masih takut Tuhan. Tolong kau tambahkan iman kami. Kan itu ada ayatnya ya. Murid-muridnya bilang begitu. Tapi Tuhan bilang kan dengan kamu eh, berkata-kata kepada biji ini untuk tertanam di laut. Itu artinya apa? Itu artinya kita mesti pindah dimensi. Jangan tinggal di dunia dengan pikiran-pikiran duniawinya, tapi tinggallah di dalam Tuhan. Maka kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita pasti berbuah lebat kan. Dan kita kalau tinggal di dalam Tuhan, meskipun kita tinggal di lautan, di dalam lautan, tapi kita tetap berbuah. Meskipun dimensi kita di bumi, tapi karena kita diberikan kerajaan Allah dan rahasia dan juga isi hati Tuhan, kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan minta berkat lagi. Gitu loh teman. Gitu loh. Contohnya begitu. Hmm. Iya, iya, iya. Iya. Jadi konsep tadi benar bahwa ketika kita jadi terpanggil oleh Tuhan, kita bukanlah kita sendirian, ya. Kalau kita dengan Tuhan, maka segala sesuatu di depan Tuhan kasih vision kepada kita, pasti akan digenapinya. Pasti, nggak mungkin tidak. Karena dia yang punya kehendak, dia punya kepengen, pasti digenapinya. Tapi kitanya mau nggak ke situ? Nanti ya, kitanya mungkin pengen jalan bareng, tapi pengen yang enak-enak aja. Tapi kalau lewatin dengan Tuhan, mau gimana pun ikut Tuhan. Meskipun tidak mengenakan. Nah, nanti yang tidak mengenakannya nanti saya akan bahas. Tidak mengenakannya gimana? Ya, hal-hal yang menyulitkan daging kita untuk kemudian daging kita ingin menikmati terus hal yang tidak menyenangkan. Kan sesuatu hal itu yang ikut Tuhan kan sangkal daging ya. Dan seringkali kita nggak Iya. mau ini.
Nah, ini yang jadi Tuhan, yang menjadikan Tuhan ini rindu kita agar kita lepas dari cangkang ini, dagingnya ini. Bertumbuh, kita menjadi orang yang sangat dan mudah percaya sama Tuhan. Ini memang benar. Kalau saya bilang teman-teman ini sedapnya ini, bukan gini sedap, sedapnya ini ya Bu Yohana ya. Ya boleh ya, gitu. Hanya ada kata sedapnya ini ikut Tuhan. Udah jangan ngomong ini sedap, nanti dagingnya muncul lagi. Gitu. Gitu Alin. Terjawab kah? Iya, terjawab Pak Doni. Iya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih juga Walin sudah bertanya. Jadi yang terpanggil pasti diberikan apa namanya ya, diberikan hatinya Tuhan. Dan yang jadi semuanya mungkin kan Tuhan juga. Jadi kalau nanti dalam perjalanan kan ini Tuhan yang kerja. Makanya kita nggak pernah jadi sombong karena ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kerjakan. Ini yang Tuhan lakukan. Ini yang Tuhan sedang garap. Kan semuanya mujizat, bukan? Bukan karena kelemahan kita. Maka jadi agendanya kan saya kan begini, saya kan begitu, kelemahan kita yang diutamakan, yang diomongin. Jangan, muliakan Tuhan. Ya, teman-teman. Dan ini bukan perkataan profetik, bukan. Tapi ini membuat iman kita semakin bertumbuh. Bukan jadi iman kita lagi, tapi iman anak Allah. Imannya Yesus. Iman yang dikarang Yesus pasti berhasil. Karena yang memimpinnya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya Pak, boleh tanya nggak? Boleh. Silakan. Karena tadi ya disapa. Ini tentang kesetiaan. Sedap-sedap. Nggak dengerin. Gimana? Nggak dengerin sedap lagi. Nggak sedap-sedap semua. Ya. Ya, ini tentang kesetiaan. Yang ingin saya tanyakan itu gini, jadi pertumbuhan saya di awal dulu itu namanya juga waktu itu kan kasih mula-mula lagi terbangun, terbentuk gitu ya. Jadi apa aja dan tanpa pengertian yang benar dulu gitu. Ya. Apa saja kegiatan di dalam gereja kan saya ikutin gitu. Ya. Semua pelayanan saya ambil ibaratnya gitu. Dan itu di pandangan para gembala Mbak Tuhan itu good, itu setia gitu kan. Nah ini tapi kemudian setelah perjalanan saya semakin ke sini kok seperti Tuhan itu ngajarinnya kok kayak enggak di situ gitu kan. Cuman ini yang sering sedang digemakan oleh para gembala dan hamba-hamba Tuhan di dalam gereja itu kan selalu di bagian itu. Jemaat setia itu kalau begini, kalau datang, kalau pelayanan, kalau begini, ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, seperti itu. Jadi, nilai esensi kesetiaan yang sebenarnya ini yang kemudian akhirnya menjadi sesuatu pandangan yang enggak nyampe gitu kan dengan secara benar. Nah, ini menurut kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya arti kesetiaan itu seperti apa? Kalau dilihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi kan itu semua berasal dari apa yang Tuhan mau dan kehendaki untuk hidup kita gitu ya. Jadi itu sih Pak. konsepnya begini, harusnya konsepnya begini ya. Saya nggak ngomongin soal gereja apapun ya. Saya ngomongin soal konsep yang ada dalam Alkitab aja ya. Jadi eklesia ini kan jemaat yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Yang manggil keluar siapa? Bapak Surgawi. Yang ngerjain siapa? Bapak Surgawi menaklukkan kita semua di kaki Kristus. Dan kita menjadi bukan saja pengikut Kristus, tapi kita jadi anak-anak Allah yang diberinya kuasa ya untuk menjadi anak-anak Allah. Oke? Nah, berawal dari situ tentu saja itu bukan saja dipelopori oleh gereja lokal, oleh satu yayasan, oleh satu tim namanya tim RTM, gitu, misalnya begitu ya. Tapi ini Allah yang kerja, Allah yang mau, Allah yang punya intervensi, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya rencana. Oke? Nah, kemudian ditempatkannya lah orang-orang yang sudah dipanggil ini dalam satu wadah. Itu yang Allah mau juga. Wadahnya di mana? Di dunia ini tentu saja.
Salah satunya di gereja lokal. Nah, gereja lokal mana yang kemudian Allah tunjuk ini? Nah, saya mau kasih tahu, gereja lokal ini bisa saja ya ditunjuk sementara oleh Allah untuk membuat kita bertumbuh. Saya ada salah satu seperti Bu Yana tadi, segala macam dikerjain dulu waktu saya masih muda banget. Semua dikerjain. Jadi orang yang ikut pemerankan drama Natal, paduan suara, pelayanan jadi olahraga, penginjilan pospei ke daerah-daerah, ikutan semua saya. Sampai ngurusin Paskah, sampai ngurusin kebaktian apa, sampai jadi kalau main musik saya nggak bisa. Semuanya saya kerjain karena saya berpikir ini baik buat saya, buat Tuhan disenangkan gitu. Nah, itu kan sebetulnya bukan bukan konsep yang harus kita kejar selama ini harusnya, tapi berawal dari apa sih yang Allah mau dalam diri saya, dalam diri kita semua sebagai orang-orang yang ikut Tuhan dalam satu wadah ini. Makanya dalam gereja kan disebutkan hanya ada satu gereja lokal saja sebetulnya dalam satu kota. Tapi kan sekarang banyak mengembang. Nggak salah juga, tapi sudahkah itu jadi satu bentuk keluarga besar Allah yang besar? Yang kepalanya adalah Kristus sehingga tidak ada yang kemudian saling bersinggungan di antara satu gereja dengan gereja yang lain. Kan ini masih yang begitu, masih banyak yang tarik sana tarik sini, ada orang yang baper sana baper sini kalau jemaatnya pindah ya. Itu wajar. Wajarnya kenapa? Kan memang butuh dana dari jemaat, butuh satu apa? Butuh satu bantuan pelayanan dari jemaat. Gereja pun seperti itu. Jadinya yang terjadi adalah ketika Allah tempatkan kita di situ dalam satu wadah itu, gereja lokal, hamba Tuhan, sang gembala itu mesti merelakan dirinya. Kehilangan, tanda kutip ya, relakan diri, kehilangan untuk mereka yang sudah dimiliki oleh Tuhan untuk berkembang, bertumbuh di tempat yang bisa jadi tempat yang lain. Jangan jadi baperan. Contohnya saya, ada orang yang permisi, Pak saya keluar ya, ya oke nggak apa-apa, saya mau di tempat lain silahkan nggak apa-apa. Punya Tuhan bukan punya saya. Ada yang begitu, ada. Di tempat lain juga ada, di gereja ada yang begitu, ada. Tapi jangan sampai jadi baper. Dan kemudian kalau orang ini nggak ada, ini orang yang ngasih persembahan paling besar, nggak kayak gitu juga. Jangan kehilangan seperti itu, ya. Jangan punya hati seperti itu. Kenapa? Karena semuanya milik Tuhan, bukan milik pribadi, bukan milik kelompok, bukan milik yayasan, bukan milik satu 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 gereja gitu ya, satu cabang gereja yang paling benar, ya gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengerti sekarang ini yang terjadi adalah kita lagi ngomongin soal eklesia nih, buku 3 ya. Jadi kita bisa mengerti kalaupun kita ditempatkan di satu titik, satu tempat dan bertumbuh besar di situ karena desainnya besar, tapi kalau Tuhan bilang, yuk bikin yang baru, bikin fellowship, fellowship bikin. Karena bisa jadi ketika kita dituntun Tuhan demikian, bukan berarti kita kalau di gereja itu bukan, tapi kita sedang membangun pelayanan yang pribadi ini. Yang bukan bayang-bayang dari gereja, bahkan mungkin bayang-bayang bukan dari FFG, bukan dari RT, misalnya. Tapi ini mutlak panggilan Tuhan kepada diri kita pribadi. Saya mau berani bilang gini, kenapa? Karena bukan saya kemudian menghilangkan RPM-nya, bukan. Tapi kita mesti tahu panggilan Tuhan itu dalam diri kita itu apa. Itu yang paling penting. Yang ditanya oleh Tuhan nanti ketika di surga nanti, kamu RTM bukan? Enggak. Sudah berapa banyak kamu berubah seperti Kristus. Itu yang Tuhan ingin. Gitu Bu Yohana. Iya Pak Doni. Jadi kan memang di awal-awal seperti itu kan karena masa untuk mencari Tuhan, Ya, kehendak Tuhan untuk diri kita sendiri kan gitu. masa kanak-kanak gitu ya. Eh, Hmm. Iya, masih dalam masa di situ. Jadi saya sempat sempat agak beberapa hari ini sempat tertuduh gitu kan ketika ada statement yang seperti itu mengarah ke saya gitu. Jadi terus saya kembali lagi karena ada beberapa jemaat baru di gereja kami yang tidak kenal saya sejak saya muda di situ. Jadi dia nggak tahu, dikiranya saya ini tidak pernah berkecimpung dalam pelayanan apapun karena memang saya di situ sekarang cuma hanya worship leader aja gitu dan saya nggak ambil bagian, tapi saya lebih cenderung
keluar gitu. Jadi seperti ini tadi gabung dengan teman-teman CFG berkat bagi Kota Semarang itu kami membagikan nasi gitu kan ke korban-korban banjir. Itu kan enggak yang terjangkau oleh gereja gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kan nggak perlu diomong dan diceritakan gitu loh. Jadi arti kata kesetiaan ini kemudian akhirnya menjadi sebuah pertanyaan saya. Jadi terima kasih Pak Doni karena ini bisa menjadi sebuah jawaban juga ketika ada yang bertanya tentang kesetiaan itu bukan tergantung ke dalam gereja, tapi kesetiaannya kan kepada Tuhan saja. Iya, Gitu. terima kasih juga ya. Dan teman-teman di sini Ya, Pak. berdoalah juga kepada gembalanya masing-masing ya. Gembala di mana kita berjemaat adalah gembala yang memang punya otoritas dari Tuhan. Betul. Berdoalah agar dipimpin terus oleh hikmat Allah, agar Pak Gembala-penggembala ini dan para pastor ini, para pendeta ini memiliki hati Bapa. Dan kalau kemudian kita kemudian ditempatkan Tuhan di ladang yang betul-betul apa ya, yang betul-betul berbeda dengan latar belakang gereja kita, ya gembala pendeta ini mesti menerima keputusan dari kita itu dengan Tuhan, karena yang membawanya kan Tuhan, yang menempatkannya kan dalam diri jemaat itu kan Allah Bapa sendiri. Ya, dan kita pun kalau nanti Bapak Ibu teman-teman punya posisi yang mempunyai teman-teman di bawahnya sebagai pengerja, ya artinya kita punya posisi sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai kakak rohani, pembimbing rohani, kita bisa mengerti kalau ada orang yang tanda kutip ingin berkembang di tempat lain gitu ya, silakan saja nggak apa-apa. Kenapa? Karena butuh kerendahan hatian untuk tetap ikut Tuhan. Bagaimanapun, dimanapun kita tetap ngikut Tuhan. Jelas ya teman-teman. Buat tangan semangatnya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sub yang kedua. Oke, kalau nggak ada, saya terus. Allah tidak membedakan orang. Tapi tadi kan ada yang terpilih, kan terpanggil. Karena orangnya nyodorin, dan orangnya mau diubahin. Tapi Allah sebenarnya tidak membedakan orang. Pada dasarnya Allah tidak membedakan orang dari bangsa manapun yang mengaruniakan keselamatan dan Roh Kudusnya, asalkan ya takut akan Allah dan melakukan perintah-perintah. Tentu saja ini bukan cuma lewat logos ya, tapi ini rema yang udah kita bahas di buku 1, buku 2 kan rema. Kisah 10 ayat 34 36 silakan dibaca oleh Pak Jeff. Ada Pak Jeff ya? Ada Pak Jeff? Kalau tidak ada Pak Jeff, Ya, ada. halo, ada. Terima kasih Pak Jeff. Silakan. Ya. Kisah 10. 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya. Jadi, makasih Pak Jeff. Jadi ini adalah satu panggilan yang didasari oleh kasih Allah ya. Allah tidak bedakan orang. Setiap orang yang dengan pengajarannya atau keyakinan-keyakinannya, imannya yang dahulu, kemudian akhirnya dijumpai oleh Allah lewat diri Kristus, ya lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, atau didorong oleh si hati nurani ini untuk kemudian mengenal Kristus seperti Cornelius ini. Ini Cornelius yang didatangi oleh Petrus di rumahnya, juga dengan keluarganya dan tetangganya. Itu semuanya ngumpul di rumah Cornelius untuk mendapatkan Injil ini, bahwa Allah tidak membedakan orang. Mengapa konsep ini dinyatakan oleh Petrus? Ini saya kasih tahu dulu. Karena pengajaran orang Yahudi bilang, dulu orang Yahudi itu nggak boleh semeja duduk dengan orang-orang di luar Yahudi, di luar orang Israel. Pengajarannya kayak gitu. Makanya ketika
Petrus duduk semeja setelah ini, duduk semeja dengan orang-orang dari golongan kafir. Nah, Paulus melihat itu dan kemudian Petrus nggak duduk semeja lagi karena tidak enak sama Paulus, bukan karena Petrus munafik seperti yang dikatakan oleh Paulus, tapi karena Petrus memahami keberatan Paulus tentang jemaat yang di luar jemaat orang percaya itu tidak boleh berdampingan dengan orang Yahudi. Petrus menghormati keyakinan Paulus pada saat itu. Paulus masih meyakini bahwa orang Yahudi nggak semeja duduk dengan orang kafir. Bukan karena munafik, bukan. Tapi mengerti kekurangan, tanda kutip mengerti imannya belum sampai ke situ. Mengerti bahwa Paulus masih belum mendapatkan pengertian seperti itu. Mana yang lebih rendah hati? Mana yang lebih punya pengertian? Petrus. Tapi Petrus menyeimbangkan itu dengan Paulus. Nah, ketika Petrus memiliki pertama kali keyakinan ini karena dia mengalami langsung. Dia mesti datang ke rumah Cornelius di masa itu. Lebih dulu dia mendapatkan penglihatan tentang berbagai binatang yang nggak boleh dimakan, yang nggak boleh disembelih, tapi kata Tuhan, sembelih dan makanlah. Apa arti penglihatan itu? Ternyata setelah datangnya 3 orang ke rumahnya dia, dan kemudian mengundang Petrus datang ke rumah Cornelius, ketika datang ke rumah Cornelius, baru ia mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firmannya memberitakan damai sejahtera. Jadi Injil itu ialah firman dari Allah lewat diri hamba-hambanya, lewat diri Kristus yang pertama kali, yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi pada faktanya yang menjadi Tuhan atas semua orang kan Tuhan Yesus. Iya kan? Ini bukan saja Tuhan Yesus, ini Tuhan atas orang Kristen, bukan. Semua orang ini Tuhan Yesus, tapi mereka belum ada yang kenal. Nah, lewat pribadi Kristus yang menghidupi kita, memenuhkan kita, kita akan masuk ke daerah-daerah di mana akhirnya Injil diberitakan dan orang-orang banyak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oke, tepuk tangan semuanya. Saya berdoa agar teman-teman di sini terpanggil dan dalam rencana itu. Wah, puji Tuhan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum pasti ya. Kalau belum saya lanjutkan. Yang ketiga, kebut 3 dulu deh kayaknya. Karena ada diskusi nanti. Pilihan kasih karunia. Tadi membahas tentang Allah tidak bedakan orang, sekarang pilihan tetap adalah mutlak dari Allah. Dan apa itu pilihan kasih karunia? Allah memang mempunyai pilihan terhadap orang-orang tertentu untuk menjalankan rencananya di atas bumi. Yaitu orang-orang yang dianggap memenuhi kualifikasi tertentu seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, artinya apa? Allah punya standar. Allah punya kualifikasi, kriteria. Nggak semua orang akan dipakai dalam rencana Allah sebagai bejana mulia ini. Nggak semua orang. Makanya banyak orang yang disimpan aja. Disimpan di mana? Di gudang. Tapi selamat nggak Pak? Ya selamat sih, tapi ya nanti nggak ada upahnya. Ya nggak? Selamat sih selamat, tapi nggak ada upahnya. Beda nangkep teman-teman. Selamat, masuk ke surga, tapi nggak ada upahnya. Ngerti nggak? Oke, saya bahas dulu ya ayatnya ini. Mazmur 89 ayat 4. Ibu Yuniko tolong baca boleh? Ya Pak Doni, Terima kasih. Mazmur 89 ya Pak. Betul. Ya. Mazmur 89 ayat 4. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Amin. Terima kasih Bu Yuniko. Sama-sama Pak Doni. Mazmur 106 ayat 23. Ibu Elsie bisa tolong baca Bu? Ada? Ya, Mazmur
106. 106 ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengetangahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Terima kasih Bu Elsie. Matius 24 ayat 24. Kembali lagi ke Ibu Marta ada? Udah pulang belum? Ada Pak. Wah, ada. Terima kasih Bu, silakan. Iya, Shalom Pak. Halo, Matius, ya, Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya juga. Terima kasih Bu Marta. Roma 11, 5 sampai 8. Kembali ke Bu Mundi ya. Ada? Ada, Pak. Terima kasih. Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Sama-sama, Pak. Yohanes 15 ayat 16, Bu Monika ada ya? Ada Pak. Terima kasih, silakan. Yohanes 15 ayat 19. 16, Sekiranya 16 Bu, 16. Ya. Ya. Oke. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. 16-nya Bu, langsung Bu. Boleh. Ayat 16, 19, bukan 19. ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Terima kasih Bu Monika. 2 Tesalonika 2 ayat 13, silakan dibaca oleh siapa yang mau baca? Boleh Bu Pak Jeff lagi boleh ya Pak Jeff? Ada Pak Jeff? Ya. Pak, terima kasih. Ya, 2 Tesalonika ya? Betul Pak. 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Terima kasih Pak Jeff. Baik, ini dalam nih semua ayatnya setelah kita baca tentang komentarnya. Ya tadi Allah memang punya pilihan terhadap orang-orang tertentu, tapi dia punya kualifikasi ya dalam menjalankan rencananya. Dia punya standar, dia punya satu kriteria yang kita harus tahu apa yang Allah mau itu. Nah, dalam Mazmur dikatakan bahwa ia telah mengikat perjanjian dengan orang pilihannya. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Kenapa dia bersumpah kepada Daud adalah hambanya? Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Karena dia melihat kesungguh-sungguhan Daud. Siapakah Daud ini? Anak Isai. Siapakah Isai ini? Iya, Isai ini apakah salah satu dari keturunan keturunan bangsa Israel? Tentu saja. Yang nanti kelak turun dari Daud ini, kelak keturunannya akan muncul Mesias yang menjadi
juru selamat umat manusia. Namanya Yesus Kristus. Jadi siapakah Daud ini? Bukankah Daud ini bukan seorang Lewi? Bukan. Bukan seorang imam? Bukan. Dia seorang keturunan dari Yehuda. Makanya Yesus bekas dengan dari Yehuda. Siapakah Daud ini pekerjaannya? Apakah Daud ini pekerjaannya? Penggembala. Dua tiga kambing domba. Nggak seberapa banyak dibanding orang-orang yang punya satu range gembala banyak, kambing banyak gitu, sapi banyak. Nggak seberapa Daud itu. Bahkan saya mau kasih tahu teman-teman, di mata orang tuanya, di mata ayahnya, Daud tidak masuk hitungan. Kalau ada Samuel yang hendak memilih raja waktu itu penggantinya Saul, Samuel, bukan Samuel, Isai membariskan seluruh anaknya di depan Samuel, kecuali Daud. Kemudian ketika Samuel melihat, wah ini dia tampan, tinggi, cakep, ganteng, kayak Doni Yunus. Misalnya gitu ya. Tuhan tidak melihat rupa dan wajah. Yang Tuhan lihat hati. Sampai akhirnya anak terakhir yang dibariskan oleh Isai itu nggak ada yang Tuhan pilih. Kata Samuel, ada lagi anaknya? Masih ada. Mungkin geleng-geleng kepala. Masa iya sih anak yang satu itu? Anak yang tidak dianggap penting oleh orang tuanya kok jadi orang pilihan Tuhan. Tapi ketika sudah dipanggil, dipanggil. Dan datanglah Daud dengan kulit yang kemerah-merahan dan elok parasnya. Masih kecil waktu itu, masih muda. Dan kata Tuhan, inilah orangnya. Bukan masalah pelayanannya, seseorang itu dianggap oleh Tuhan sebagai bejana yang mulia. Bukan karena kecakapannya dalam menyembah Tuhan, dalam menegakkan daging, bukan kecakapannya, tapi bagaimana Tuhan menaruh hatinya terlebih dulu kepada orang itu. Dan orang itu merespon. Sepanjang umur Daud ketika jadi gembala itu, kita bisa baca di Mazmur ya, Daud benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Baca deh. Maka kemudian Tuhan sangat mengasihi dan cinta sama Daud. Melihat hatinya seperti itu. Saya berdoa teman-teman di sini semuanya betul-betul mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Hingga benar-benar Tuhan tuh sayang banget sama kita semua ya teman-teman. Hingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kemudian lebih dibela sama Tuhan dibanding kita ingin membela diri kita sendiri. Tuhan ingin lebih mendemonstrasikan kuasanya, kasihnya kepada kita. Meskipun kita menginginkan Tuhan, di manakah engkau? Mengapa engkau sulit jawab doaku ini? Tapi dia lebih ingin. Ada satu obrolan dengan teman di gym. Teman ini seorang cancer survivor. Jadi dia sudah lepas dari cancer dan sudah free, sudah bebas. Boleh berolahraga menurut dokternya dan dia olahraganya sama saya. Seorang ibu udah punya anak ketiga, cucunya 6. Cucunya 6. Jadi dia ngobrol-ngobrol sering ngobrol-ngobrol sama saya. Tau nggak mood booster saya apa, Doni? Apa? Apa, Ci? Saya bilang begitu ya. Saya ketemu sama cucu, saya bisa menyaingi cucu, saya bisa ngomong sama cucu sama anak. Kalau sama klien saya, hanya karena dagang saya hanya hanya karena dagang aja saya kemudian berbaik hati sama mereka karena ada kepentingan dagang aja sih. Tapi ketika saya pulang, saya ingin saya temui siapa? Cucu-cucu. Nah, saya bilang ini, itu hati Bapak yang Cici miliki. Kenapa? Kita punya punya apa? Punya kerinduan besar untuk membagikan kasih. Betul. Dan kalau kita kemudian ingin Tuhan jawab doa kita, Bapak Surgawi ingin jawab doa kita dengan pergumulan kita ini, dia apalagi ingin ngomong sama kita. Dia apalagi ingin mendemonstrasikan kuasanya, mujizatnya pada kita. Tapi kan kita punya agenda. Agenda yang kita punya ini yang menghalangi besarnya kasih Allah ini. Itu teman-teman. Jadi kita membatasi cara kerja Allah dengan kita punya agenda yang diutamakan lebih dulu. Maka agenda Allah seakan-akan stop dulu pada kita. Kenapa? Kita punya agenda lebih dulu dibanding Allah. Maka sebabnya mengapa kita sering disimpan di gudang, disimpan di tempat yang tidak terhormat gitu ya. Bukannya karena kita pelayan, bukannya karena kita memang lagi nunggu momen, bukan. Tapi karena kita punya banyak agenda di sini. Punya banyak kepentingan di sini. Dan Allah rindu sebetulnya kita ingin
dipakai sebagai displaynya yang luar biasa. Kemuliaannya luar biasa karena ia rindu itu, maka ia terus ngomong sama kita. Salah satunya lewat pemuridan ini. Kalau pemuridan ini kan ngomong soal pertobatan, perubahan, karena memang itu materinya. Materinya siapa? Kerinduan Bapa. Agar kita cepat mengalami yang namanya rencana Allah yang besar itu. Dan bukan menjadi bejana-bejana yang hina aja. Yang disimpan di gudang aja. Aduh jangan. Di gudang itu udah banyak perabot-perabot yang nggak penting. Teman-teman, saya di sini di kamar sebelah saya ini ada gudang. Gudang ini nanti akan dikosongin. Istri saya udah ngomel-ngomel, kapan nih kita kosongin gudang? Kapan nih kita ngasih ke orang-orang? Kapan nih kita ngasih ke orang orang deh ngasih deh, nggak usah bayar lah. Kenapa? Nggak terlalu penting. Menemuin tempat, dibuang aja deh. Teman-teman kalau disimpan sama Tuhan terus-menerus apa mau dibuang? Dibuangnya kemana? Ya udah, selamat tapi nggak dapat apa-apa. Kan sayang teman-teman. Mari kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 106 ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengentengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya hingga ia tidak memusnahkan mereka. Musa adalah orang pilihan Allah untuk menjadi penyalur kasih Allah kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu penuh dengan rencana, konspirasi, menginginkan rencana-rencana yang ada dalam hati mereka, termasuk mereka ingin burung puyuh. Saya mau kasih tahu, orang Israel ketika makan burung puyuh sama Tuhan dijawab nggak doanya? Jawab. Dikasih sama Tuhan burung puyuh. Burung puyuh banyak, bukan 1 hari 2 hari. Kalau nggak salah 1 bulan penuh tuh buyung puyuh. Buyung puyuh dikasih sama Tuhan. Tapi kalau kita berharap jawaban Tuhan sesuai dengan jawaban apa yang kita inginkan, jawaban doa kita. Bangsa Israel pengen burung puyuh dan Tuhan jawab. Setelah mereka makan burung puyuh, apa yang terjadi? Mereka dibinasakan Tuhan. Lihat ayatnya, di Bilangan 11. Lihat, mereka selagi mereka punya burung puyuh, mereka masih ngunyah, mereka masih mengut burung puyuh. Dan karena itu Tuhan bilang, aku musnahkan mereka. Bukan karena Tuhan menjawab doa mereka, tapi karena mereka punya nafsu rakus. Jadi kalau Tuhan jawab doa kita, meskipun doa ini sebetulnya bukan rencana Tuhan juga. Tuhan tidak inginkan mereka makan burung puyuh. Tapi mereka maksa, Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih, pasti kan nggak ada yang pertukaran, Pak. Ya, orang ini maksa dan punya nafsu rakus. Wah, nah yang begini jadi umat pilihan, jangan deh, dimatiin aja. Maka bergelimpanganlah mayat-mayat orang Israel di padang gurun karena mereka terkena nafsu rakus. Siapa yang tertegur? Saya tertegur hari ini. Jangan punya nafsu rakus terba dimakan. Dan ketika kita makan, Tuhan mana pemeliharaanmu? Loh itu barang burung puyuh. Apa itu? Tuhan nggak setuju loh burung puyuh itu dimakan. Tapi mereka makan. Kalau gitu nggak setuju, kenapa Tuhan kasih? Karena mereka maksa. Nah, teman-teman, jangan maksa Tuhan ikuti agenda kita. Jelas teman-teman? Oke, lanjutkan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Loh, orang pilihan kok bisa disesatkan? Kan mereka orang-orang yang dikasihi Tuhan. Betul. Tapi mereka salah jalan, mereka salah pikiran, mereka salah pertimbangan. Maka kemudian bisa disesatkan. Pak, bukankah kita sekali selamat tetap mendapatkan keselamatan terus-menerus? Kalau lengah, hilang keselamatan. Jelas teman-teman? Orang-orang pilihan itu terpilih karena apa? Responnya baik. Tapi dalam perjalanan kalau responnya berubah, oh ya udah, sesat kan? Nah, teman-teman jelas ya? Oke, nyambung yang tadi saya bahas. Roma 11:58. Sekarang ini tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia, menurut jumlahnya yang Tuhan tahu, ya. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, bukan karena perbuatan, ini karena memang perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia, bukan
pengennya kita jadi orang yang terpilih, tapi Allah yang memilih kita. Dan orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang seperti bagaimana? Orang-orang yang merespon dengan cepat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri mereka. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Tahu nggak sekarang ini kita lagi dicopotin satu persatu kedagingan kita? Sudah atau belum ngerasa? Hal yang dulunya masih bisa dinikmati sekarang nggak boleh dinikmati lagi. Sudah belum kita ngerasa? Dulu kita masih diperbolehkan begini, sekarang tidak diperbolehkan lagi oleh Tuhan. Ada yang ngerasa nggak? Ini sekarang kita lagi masuk dalam proses pendewasaan. Kita bukan seperti yang dulu lagi. Kenapa? Karena terjadinya proses pendewasaan. Maka seakan-akan Tuhan semakin kejam. Sebetulnya Tuhan sedang mendisiplinkan agar kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, tapi hidup untuk rencana Allah saja. Kita masih tahu ini sedang terjadi hari-hari. Tapi ada yang nggak ngerasa, ada. Makanya mereka tetap saja sesuai dengan rencana mereka dan berpikir bahwa Tuhan baik sama mereka. Mereka sabar. Mereka berharap Tuhan yang sabar. Nah itu dia. Terjawab ya. Roma 9:21 itu tajam banget itu sebetulnya. Nah, Yohanes 15 ayat 16 yang dibaca tadi sama Bu Monica, aku telah memilih kamu. Kita tidak bisa memilih keselamatan. Hanya jika kita dipilih oleh Tuhan untuk selamat. Pertobatan datangnya dari Tuhan, bukan kita yang pengen. Kita merespon panggilan pertobatan itu lebih dulu. Lebih dulu Tuhan yang panggil kita untuk bertobat sebetulnya. Mau nggak berubah? Mau. Aku pengen bertobat Tuhan. Nah, gitu. Akulah yang milih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Jadi udah diketok palu nih. Kamu mesti pergi beritakan Injil. Kamu mesti berbuah lebat. Dan buahmu itu tetap. Artinya apa? Buah yang kita peroleh untuk kita berbuah, untuk kita kemudian cari jiwa-jiwa dan menjangkau jiwa-jiwa meskipun kita pikir itu nggak seberapa, tapi bagi Tuhan itu tetap nggak mungkin hilang. Dipertahankan sampai dengan kita bertemu dengan Tuhan. Dan ini menjadikan kita menjadi kekasih-kekasih yang sebenarnya nanti hidup dalam dunia akan datang ini kita mempunyai upah di dalam Tuhan. Ada yang dapat upah, ada yang dapat upah. Ya ingat tadi yang di gudang tadi ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Dalam rangka berbuah lebat diberikan. Nanti baca ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 baca. Dalam rangka kita berbuah lebat pasti diberikan. Apapun yang diminta diberikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman yang ada pada kita. Apa yang lebih dulu Tuhan tanamkan. 19-nya, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai milik. Jadi kalau kita dipertahankan di dunia, kita dekat di dunia, kita menjadi orang dunia, kita menjadi orang-orang yang mencintai dunia, dunia mengasihi kita. Siapa yang mengasihi kita? Menjadi miliknya? Ya setan lah. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah milih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Artinya, kalau kita menjadi orang kerajaan Allah di dunia ini, saya kasih tahu ya, bagi dunia ini kita menjadi duri dalam daging. Kita menjadi orang yang mengganggu kepentingan dunia ini. Saya katakan bukan cuma menjadi orang yang karena cinta Tuhan kemudian kita diledekin orang-orang, enggak kayak gitu, enggak. Dalam kisah para rasul pada faktanya orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dikasih oleh dunia untuk kemudian menjabarkan kebaikan Tuhan bagi mereka. Nah, saya kasih tahu sekarang triknya. Contohnya, menjadi berkat bagi dunia adalah mengedepankan Kristus. Memuliakan Tuhan dalam diri dan hidup kita untuk menjangkau mereka. Tapi kalau meninggikan kita untuk jangkau mereka, yang jadinya kita berantem sama mereka. Oke, tetap baik-baik yang itu. Jadinya berantem pasti. Kalau tinggiin diri sendiri ya, bukan tinggiin Tuhan. 2 Tesalonika 2:13. Terakhir yang dibaca sama Pak Jeff tadi, ya. Kita ini pada mulanya dipilih untuk diselamatkan oleh Allah. Diteruskan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ini 3 hal ya. Yang pertama, Allah punya rencana untuk menyelamatkan kita. Dan pasti
Di tengah-tengah menjelang akhir zaman ini dan penghujung akhir zaman ini, kita menjadi orang yang dalam rangka penyelamatan sebetulnya. Dalam roh yang menguduskan dan dalam kebenaran yang kita percayai. Apa yang kita percayai? Kebenaran, Pak. Kebenaran siapa? Kebenaran firman Tuhan. Bagus. Tapi ada orang yang hidup dengan benar dengan kebenaran mereka sendiri. Yang mereka pikir benar. Banyak. Dengan perbuatan saya, Tuhan disenangkan. Enggak. Serius. Tuhan makin senang kalau kita baca Alkitab? Enggak juga. Jangan salah berpikir ya. Tuhan semakin senang jika kita semakin mirip dia. Baca Alkitab semakin mirip dia? Belum tentu. Baca Alkitab makin banyak pengetahuan? Iya. Tapi semakin mirip Tuhan itu beda hal, beda perkara, beda karakter dengan apa yang dibangun oleh diri kita sendiri. Maka saya mengingatkan kembali, ingat, bukan kamu yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita untuk selamatkan. Kalau Tuhan yang milih kita untuk selamatkan, maka Ia yang punya intervensi yang mutlak, bukan kita yang intervensi. Bukan kita yang lebih dulu punya inisiatif, bukan, tapi Tuhan yang punya inisiatif lebih dulu. Caranya seperti ini, jangan seperti kita, jangan. Jelas teman-teman? Oke, renungkan baik-baik apa yang saya peringatkan. Saya pun diingatkan hari ini juga, ya. Dalam roh yang menguduskan, kita dikuduskan dalam roh, artinya kita semakin dipisahkan dari cangkang kita yang kedagingan. Jadi kalau kita masuk ke dalam area-area sulit, pastikan daging kita hilang dan ada roh Allah yang kemudian menuntun kita. Kalau dagingnya masih ada, Allah nuntun kita, berarti kita masih bandel. Bisa jadi suara yang kita pikir itu suara Roh Kudus, itu suara hati kita. Dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Dari siapa kebenaran ini? Dari Tuhan yang kemudian ditransfer akal budinya oleh Roh Kudus. Kita semakin mudah mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan lewat diri siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, termasuk di gereja sekali. Kita makin banyak mengerti. Bukan hari ini khotbah sih saya malas ke gereja. Khotbahnya gitu-gitu aja. Nah, jangan. Jadi ya nggak boleh ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Siapakah yang sudah tertegur selain saya hari ini? Saya. Saya bukan negur-negur ya, tapi saya membangun kita. Ayo, 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 ayo. Jangan jadi pajangan di gudang, tapi pajangan di depan malaikat-malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak Doni, Pak Doni. Oh, silakan Alin, silakan. Tadi kan Pak Doni bilang kalau Daud itu dia Tuhan tuh betul-betul sayang sama dia. Betul. Nah, berarti apakah tiap-tiap orang itu sayangnya Tuhan beda-beda ya, Pak Doni? Kecenderungan hati tiap orang yang beda-beda. Bukan Tuhan sayangnya beda-beda. Tuhan sayang semua ciptaannya. Oh, dia sayang. Tapi kecenderungan hati untuk menunjukkan hatinya pada Tuhan tiap orang itu beda-beda. Dan Tuhan tahu siapa yang orang-orang ini yang hatinya memang betul-betul tertuju kepada Tuhan tuh tahu. Meskipun dengan cara yang kemudian secara duniawi itu tuh, oh kok gitu sih gitu. Tapi Tuhan tahu kecenderungan hatinya. Dan yang tahu hanya Tuhan. Gitu. Makanya kita jangan menghina atau jangan merendahkan orang-orang yang begitu cintanya, taatnya sama Tuhan dengan cara-cara yang aneh menurut mereka. Kita berpikir, nah apa sih gitu? Nggak kita biha banget? Belum tentu. Itu Tuhan yang tahu. Gitu, Alin. Jadi sama saja, cuman tergantung kita responnya kayak gimana ya. Betul. Gitu ya. Iya. Oke, Pak Doni. Jadi bukan karena banyaknya mengajar, ya, bukan banyaknya baca Alkitab, banyaknya menyembah Dia sampai 2 jam, 3 jam seharian penuh, semalaman penuh menyembah Tuhan. Nggak dari situ, tapi dari kecenderungan hati dan semakin mirip dengan pikiran Kristusnya, itu yang semakin dia hargai. Itu. Oke, Pak Doni. Terima kasih, Pak Doni. Terima kasih juga, Lin. Ada lagi yang lain? Silakan tanya. Pak Doni, kalau misalnya seperti yang terakhir tadi Bapak sampaikan,
Kita nggak boleh Menghina. memilih-milih, ya menghina, memilih-milih ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari orang lain. Oke. Tapi kalau misalnya kita kita ini mengetahui kalau firman yang disampaikan itu banyak yang tidak benarnya atau kekeliruannya, kan lebih baik bagi saya bagi saya tidak mendengar sama sekali gitu kan, gitu. Tapi kan ibunya di Jadi situ, bukan? saya sering gimana? Kan ibunya di gereja, bukan? Saya Iya, makanya saya sering-seringnya menghindar daripada saya menghakimi atau menilai gitu. Jadi saya lebih enggak menghadirinya seperti itu. Tapi apakah itu juga sesuatu yang salah ya, Pak? Iya, saya mau bilang itu salah atau bukan kan nanti saya juga nanti dibebani dengan penghakiman itu sendiri ya. Gini, saya nggak bilang itu salah atau benar. Cuman renungkan apa yang saya katakan begini ya. Dalam satu cerita dalam Alkitab ada Raja Yerobeam yang kemudian hendak membangun penyembahan untuk menandingi Raja Rehabeam. Penyembahan ini adanya di Silo ya, membangun seperti kuil gitu. Dan kemudian datanglah seorang nabi muda ke situ dan memperingatkan Yerobeam ini. Dan kemudian ketika pulang, nabi muda ini berjumpa dengan nabi tua yang sudah lama tidak aktif dalam bernubuat. Oke. Nah, ketika kemudian sudah lama tidak aktif, katanya kamu yang sudah mengadakan mujizat di kerajaan. Iya, begitu ya. Sini makan dengan aku. Nggak mau, kata Tuhan, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai aku pulang. Sekarang boleh, kata Tuhan kepada saya lewat malaikatnya. Kamu boleh nginap di rumah saya, lebih boleh makan, boleh minum. Ayo makan. Oh iya, ada perubahan rencana ya. Makanlah dia. Dan kemudian ketika makan minum, si nabi tua ini dipenuhi dengan roh Allah untuk membuat nabi muda ini kemudian akhirnya mati di perjalanan. Ya, jadi meskipun tampaknya nabi tua ini sudah tidak berprofesi sebagai nabi yang menyampaikan firman Tuhan, sudah lama. Tapi sebutnya nabi-nabi. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan firman Tuhan, apalagi tegurannya. Dan setelah kemudian mati, bernubuat kepada nabi muda ini dan kemudian mati, dia titipin pada pada pegawainya si nabi tua ini. Nanti kalau aku mati, kuburkan di dalam kuburan yang sama dengan nabi muda ini. Artinya apa sih ya? Itu banyak banyak sekali itu pengajarannya. Artinya saya kasih tahu bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan keledai pun bisa mengingatkan beliau. Maka Tuhan bisa menyampaikan firman lewat siapa saja. Jadi jangan kemudian kita anggap remeh diri kita sendiri dan orang lain. Gitu Bu Yohan. Iya, saya sering sering mencoba untuk duduk diem gitu, dengarkan gitu. Hmm. Tapi apa namanya, terkadang kok pengertiannya seperti ini ya, gitu. Nah, Kok yang gini, dibahas bagian di sini ya, kita gitu. Jadi kita punya kayak interpreter di, apa di ya, Pak? dalam hati kita punya interpreter di hati kita gini bilangnya, Roh Kudus silakan mampukan aku untuk menangkap apa isi hati yang ditanamkan Tuhan di hati hamba Tuhan ini untuk aku dengar. Nanti dia ngomong. Hmm, jadi sekalipun yang didengarkan seperti itu, kita bisa menangkap yang dari Tuhan berbeda ya. Betul, bisa gini. Dalam khotbah sejam misalnya atau 30 menit, yang dia bagikan ada satu ayat yang mencengangkan kita. Nah, itu dia dari Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Hmm, Itu yang saya alami terus-menerus. iya. Jadi saya nggak sempat pegang HP. Pegang HP itu buka Alkitab gitu. Kenapa? Untuk mereferensikan apa sih yang Tuhan lagi ajarkan di saat ini ketika dia sedang bicara. Oh, ayat yang ini. Gitu loh. Jadi seperti suatu kesinambungan. Tuhan itu bekerja dalam satu ruang lingkup yang besar tanpa kita kemudian mengkotak-kotakannya. Gitu Bu Yohana. Oke, oke. Ya, Pak Doni. Iya. Saya akan mencobanya. Cobalah. Terima kasih. Terima kasih Bu Yohana. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Karena saya dulu juga begitu. Karena saya pernah begitu, maka saya bilangin seperti begitu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Tidak ada? Oke. Siapa yang dapat sesuatu hari ini dari Tuhan di hatinya masing-masing, silakan bagikan. Siapa yang mendapat sesuatu? Iya, Bu Dina. Semua juga kita pernah begitu. Malah satu momen yang paling enak saya nikmati ketika di gereja adalah satu,
doa syafaat. Saya bisa tidur. Dulu saya begitu nakal. Padahal tuh pelayanan, udah pelayanan. Nakal banget saya dulu waktu itu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Sekarang di pendoa syafaat di rumah di gereja. Yang doa syafaatnya saya, jadi saya nggak bisa tidur sekarang. Oke, ada lagi? Ada yang mau bagiin sesuatu? Siapa yang mau bagiin sesuatu? Tolong bagikan kepada yang lain apa yang didapatkan sehingga makan kenyang. Bagikan makanannya kepada orang lain. Yuk, belajar bagikan berkat rinah dari Tuhan bagi orang lain ya. Ya, siapa yang mau bagikan sesuatu? Kalau Silakan Pak saya, Jeff. Silakan Pak Jeff, silakan. Tepuk ah, tangan buat Pak Jeff. i- Yes. maaf Pak, ini mungkin udah lewat pembahasannya. Tapi masalah tadi itu saya lagi masih bingung tentang Paulus dan Petrus ketika Bapak bilang yang eh, Paulus bilang Petrusnya seakan-akan munafik itu loh di Betul. Ya. Galatia 2 ya. Ya, Galatia betul. Galatia 2 ayat 11. Ya. Galatia 2 ayat 11 ya. Ya. Kan memang kenyataannya yang dia bilang seperti itu ya. Maksudnya ketika Petrus makan duduk bersama-sama dengan saudara yang bukan Yahudi, tetapi setelah orang-orang utusan Yakobus tiba, ia menjauhkan diri dari saudara-saudara bukan Yahudi dan tidak mau lagi makan dengan mereka sebab takut terhadap orang-orang yang Bersama-sama dari mau agar semua orang-orang yang mau agar semua orang disunat gitu. Ya. Itu bagaimana kira-kira? Itu bukan soal disunat loh, itu soal makan bersama. Itu soal makan bersama. Nah, nanti saya jelaskan dulu ya. Saya nanti teman-teman buka sendiri di Alkitab nanti terlalu lama kalau saya buka Alkitabnya. Di Galatia 2:11 itu ngomongin Paulus yang membahas tentang bagaimana munafiknya Petrus. Ceritanya begini, sebelum Paulus datang, Petrus tuh duduk bersama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Sebelum rombongannya Paulus datang gitu ya. Dan ketika Petrus duduk bersama-sama dengan orang Yahudi, sementara kebanyakan orang Yahudi mereka masih nggak nerima itu karena mereka belum dapat pengertian dari Tuhan tentang hal itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Petrus mau duduk semeja dengan orang yang bukan dari Yahudi? Karena dia sudah pernah datang ke rumah Kornelius yang adalah orang Romawi. Jadi dia tahu, dia mesti datang ke rumah itu karena dia bilang, karena Tuhan suruh saya datang. Suruh untuk datang menginjili di tengah-tengah yang bukan orang Yahudi. Kan waktu itu penglihatannya kan ada binatang yang diturunkan dari langit ya. Binatang yang haram. Yang diharamkan oleh manusia jangan kau, yang diharamkan oleh manusia ya, apa namanya? Nanti baca sendiri ya. Apa yang diharamkan, apa yang apa yang dihalalkan oleh Tuhan, jangan kau haramkan. Gitu loh. Jadi ini bukan ngomong soal makanan yang haram, bukan. Tapi ini ngomongin soal bagaimana seorang Yahudi datang ke rumah seorang yang bukan Yahudi. Maka ketika ada undangan dari Cornelius lewat bujang-bujangnya ini, Petrus mau datang. Karena kemudian kata malaikat Tuhan, ikutlah bersama-sama dengan mereka. Itu tuntunannya itu pertama kali. Ketika datang, Petrus mendengarkan cerita dari Cornelius. Ketika mendengar itu, Petrus jadi mengerti. Sesungguhnya aku mengerti Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Gitu loh. Nah, setelah dia pulang, dia cerita sama orang-orang di Yerusalem, gitu ya. Mereka mempertanyakan, apa sih keputusannya kok kamu jadi begitu? Nah, dia cerita soal apa yang terjadi pada dirinya ketika dia hendak mengunjungi Cornelius. Orang-orang Yerusalem mengerti hal itu. Makanya Yakobus pun mengerti. Tapi Paulus belum ada pada saat itu karena dia masih masih berkeliling dengan kalau nggak salah dengan siapa? Barnabas. Ya Barnabas. Dan ketika melihat Petrus duduk bersama yang kemudian si Paulusnya belum mengerti hal itu, belum punya pengertian hal itu, dia bilang ketika Petrusnya keluar dari tempat duduk itu dan menyatu kembali dengan orang-orang Yahudi, munafik. Dia tahu, Paulus tahu sebelumnya Petrus duduk bersama dengan orang-orang di luar Yahudi. Tapi ketika dia pindah, munafik. Pas ketahuan aja baru dia pindah gitu. Jadinya kalau nggak ketahuan mungkin dia duduk bersama terus, munafik. Nah, artinya apa? Paulus belum mendapati bahwa terjadi
pengertian yang lebih mendalam dalam diri Petrus karena dia telah mendapati pengertian dari Tuhan langsung tentang hal itu. Di mana waktu itu Paulus belum mendapat pengertian itu. Begitu Pak Jeff. Mengertikah sekarang? Tapi kenapa dia nggak duduk aja supaya orang-orang yang Yahudi itu datang? Ini Kenapa dia takut terhadap mereka gitu? Petrus menghormati keyakinan pengertian Paulus. Makanya dia menghormati itu, maka dia tidak ingin Paulus kemudian bersikap untuk menjadi orang yang kritis kepada dia. Ternyata dikritisi juga, salah juga di mata Paulus. Ya nggak apa-apa. Di dalam suratnya Petrus akhirnya bilang gini, di dalam 1 Petrus apa 2 Petrus ya, dia menghargai Paulus. Mana kita lihat? Ya, 1 menit. Saya cari dulu ayat suratnya. Nah, 2 Petrus 3:16. Ini saya tutup dulu. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi artinya dalam tulisan-tulisan Paulus kan banyak orang yang kemudian mempertanyakan tentang pengajaran Paulus sehingga di hari-hari ini banyak orang bilang Paulus bikin agama sendiri di luar Kristus gitu loh. Kenapa? Karena banyak hal-hal rahasia yang kalau diungkapkan kepada banyak orang mereka nggak bakal ngerti. Pengertiannya mendalam banget. Nah, Paulus dalam hal ini benar dalam hal mengungkapkan pengertian yang ia dapatkan, tapi kan banyak orang nggak nyampe ke situ. Nah, Petrus membelanya. Pengertian yang didapat Paulus itu seperti ini dalam surat-suratnya, tapi banyak orang mempertabalkan sebetulnya begitu. Dia membela Paulus, tidak menyudutkan Paulus. Ya ada dia mah orangnya beda sendiri, aneh sendiri, beda dengan kita. Nah, nggak kayak gitu. Jadi dia sebetulnya dia yang lebih matang dari Paulus Petrus ini karena dia sebetulnya yang lebih dulu dekat dengan Tuhan Yesus. Karena selama Yesus hidup, dia sangat dekat dengan Yesus dan kemudian setelah dia naik, dia benar-benar mengalami panggilan itu dari Tuhan dan Paulus sebetulnya belum pernah berjalan bareng secara dekatnya dengan Paulus, tapi dia mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus, dari Bapa Surgawi, hingga dia menceritakan siapa Yesus. Tentu saja yang saya jelaskan di sini, yang lebih dekat, yang lebih intim adalah orang-orang terdekat. Yesus itu sebetulnya Petrus dan murid-muridnya yang sejak awal. Tapi ya itu dia, kita dipersatukan semuanya oleh Injil hingga kita menjadi sepertinya dekat dengan Tuhan. Ya, memang dekat dengan Tuhan. Nah, tapi ingat ini, bahwa yang paling ngederilnya, ini murid-muridnya itu yang lebih dekat, yang 11 itu, 12. Gitu Pak Jeff. Oke, makasih Pak. Satu lagi Pak. Boleh? Yang tadi mengenai nabi tua dan nabi muda itu kan Ya. kira-kira itu kira-kira nabi muda yang tidak mempunyai prinsip atau memang nabi tua yang kelihatannya jahat atau gimana ya? Maksudnya udah jadi nabi lagi, maksudnya gimana, saya juga bingung ya. Ini Pak Jeff, nabi dalam perjanjian lama itu mereka menjabat sementara waktu pada suatu masa ketika tidak ada orang yang diberikan pesan oleh Tuhan. Jadi mungkin nabi tua ini pernah diberikan pesan oleh Tuhan namun tidak diberikan pesan lagi dan dia diberikan pesan lagi lewat orang lain lagi. Nah, satunya lewat nabi muda ini gitu loh. Dan baik nabi muda ini mereka nggak disebutkan namanya siapa. Kenapa? Karena nggak terlalu penting juga.
Nah, ini dia sebabnya mengapa ada bejana mulia, ada bejana yang hina. Nggak terlalu penting juga. Karena nggak terlalu penting apa yang mereka ucapkan. Yang penting kan Tuhan. Tapi sebetulnya mereka ini sebetulnya si nabi tua ini kenapa nggak menjabat, nggak berfungsi sebagai nabi lagi? Karena kemungkinan besar memang firman Tuhan ini disampaikannya kemudian dia anggap mungkin sebagai suatu bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya ini salah deh, kayaknya ini nggak benar deh. Udah saya simpan aja. Kayaknya ini nggak berfungsi gitu. Pak, tapi apakah nabi tua kelihatannya seperti menipu gitu? Itu dia makanya. Menipu apa enggak itu perspektif kita, tapi yang pasti pada akhirnya Tuhan pakai dia. Jelas ya? Tuhan pakai dia untuk memperingatkan betapa seriusnya panggilan Tuhan ini. Jelas nggak Pak Ji? Ya, yang pasti itu perspektif kita aja. Mungkin dia penipu, mungkin dia mengalihkan pandangannya si nabi muda. Satu sisi ya, tapi Tuhan pakai dia juga pada akhirnya untuk memperingatkan nabi muda ini. That's why namanya nggak terlalu penting bagi kita. Karena Alkitab nggak mencatat namanya. Gitu Pak Jeff. Oh, ya. Terima kasih Pak. Ya, memang kalau kita baca Alkitab ini banyak hal-hal misterius yang sebetulnya tidak diucapkan oleh apa ya, oleh katakanlah oleh seorang yang memberikan satu bentuk tulisan tertentu ya sebagai catatan kaki atau pemahaman interpretasi seorang penulis gimana. Tapi kalau kita baca berulang-ulang jadi mengerti dan kita kemudian mendapatkan ilham dari Roh Kudus, ya kita mengerti ya mengapa banyak orang-orang kok rasanya harus berbuat salah. Itu salah tuh nggak boleh begitu. Memang begitu di masa lampau orang yang berbuat salah kecuali kalau kemudian ditegur oleh Tuhan dan kemudian dia berbuat baik kembali seperti Yunus, akhirnya Tuhan memberikan kembali kepada dia jabatan sebagai seorang nabi, sebagai seorang penyampai pesan Tuhan. Tapi kalau enggak ya enggak. Tapi pada akhirnya nabi nabi tua ini beroleh kesempatan kembali kan karena nggak ada orang lagi yang mesti menyampaikan kepada nabi muda ini. Nggak ada lagi. Mika, Mika seorang nabi kecil ya. Bukan nabi kecil artinya nabi orangnya kecil bukan. Bukan fungsinya kecil bukan, tapi memang karena ditulisnya sedikit ya. Mika ini seorang gembala domba. Kenapa? Kemudian gembala di Tekoa ini Tuhan pakai karena nggak ada orang yang bisa available bagi Tuhan untuk seorang menjadi penyampai Tuhan, firman Tuhan. Nggak ada orang lagi. Gembala dia pakai. Siapapun bisa dia pakai. Sungguh, saya mau bilang, siapapun kita pada hari ini bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Asal kita mau merespon panggilan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Jelas ya? Saya punya buku tuh dulu, buku nabi-nabi besar perjanjian lama atau nabi-nabi yang tidak terlalu populer, tapi ada dalam Alkitab, kitab-kitabnya, contohnya Mika, Nahum gitu ya. Mengapa mereka dituliskan dalam Alkitab? Ada sejarahnya, ada pencatatannya, namun saya udah kasih itu ke Pak Henry. Silakan Pak baca. Nah, saya cukup mengerti buku itu isinya apa dan kemudian mengapa kita mesti mengerti panggilan Tuhan kepada mereka seperti apa. Karena kita bisa melihat bahwa ternyata dalam setiap tugas-tugas yang mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan, selalu ada kejatuhan demi kejatuhannya. Coba teman-teman lihat. Contohnya Elia. Contohnya Yunus. Contohnya siapa lagi? Yeskiel. Yeskiel tuh istrinya mati, tapi dia nggak boleh nangis. Jatuh nggak hatinya? Bayangin kalau nangis nggak boleh nangis. Kan kasihan. Selalu ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Mengapa? Karena waktu itu memang kalau nggak taat kepada siapa lagi Tuhan hendak menyampaikan firman-Nya. Dan dia bisa pakai siapa saja, termasuk kepada gembala domba itu, Mika namanya. Hari ini bersyukur kita diberikan Roh Kudus, kita dipertahankan di depan Allah sebagai anak-anak yang dikasihinya. Meskipun hari ini kita belum sesuai target, sesuai kualifikasi, tapi Roh Kudus senantiasa menaikkan level kapasitas kita kalau kita mau. Hingga kita jadi seperti Kristus. Tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum kita berpisah, kita buka video bersama-sama dan kita berputar bersama ya di tengah-tengah akhir pekan ini. Wah, masih segar. Wah, Bu Marta lagi di mana? Gelap-gelapan ini di Gua Jepang. Oh, di mobil. Saya kira di Gua Jepang.
Bu Nika sudah pulang, terima kasih. Ya, silakan dibuka videonya. Masih segar semuanya. Bu Yunika boleh dibuka videonya sekali lagi ya, Bu. Oh, Bu Yohana mah nggak bisa dibuka videonya kok pas FFG. Nggak tahu kenapa. Kita buka bersama videonya. Satu, Ya, dua, betul. tiga. Satu lagi ya, senyuman terbaik buat teman-teman di sini. Boleh pakai love Korea. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, kita berdoa ya, tutup bersama FFG ini. Kiranya semua Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk kita doa. Bapak Surgawi, terima kasih atas setiap firman yang kau sampaikan. Kebenaran yang memerdekakan kami. Roh yang menguduskan kami. Setiap kemerdekaan demi kemerdekaan yang kami telah terima dari Tuhan Yesus dan kehidupannya berlimpah-limpah. Bapak, terima kasih. Engkau tetap setia bagi kami. Namun, kesabaranmu itu sekarang kami pakai untuk kami bertumbuh dalam Kristus. Dan buatlah kami menjadi bejana kemuliaan. Kami relakan diri kami untuk kami diisi dengan seluruh hidup Kristus yang melimpah-limpah itu, dan kami relakan diri kami Roh Kudus untuk kau tanggalkan setiap kedagingan kami yang masih ada, setiap kuasa-kuasa dosa yang masih mengikat kami, setiap tabiat-tabiat kami yang buruk, silakan kau angkat hingga kami seperti Kristus adanya taat penuh pada Bapa dan Tuhan Yesus. Dengan ketaatanmu itu silakan buat kami taat kepada Bapa oleh hidupmu, pikiranmu, oleh karaktermu. Dan mari Tuhan hiduplah sempurna dalam diri kami. Kami mau diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya, Bu Meni, Bu Tidak, Kasih Pak Doni. Kasih Pak Bu Yunike, Bu Doni. Elsie, Bu Marta, Bu Monika, Bu Dina, Bu Leni, Bu Terima kasih Kak Yolanda. Doni. Terima kasih semuanya, sehat selalu, Tuhan berkati. Sampai jumpa di hari Rabu. Tuhan Semangat berkati. selalu, Tuhan berkati semuanya. Sehat selalu ya. Ya. Amin. Thank you, Pak Doni. Hari Bu Yunike, Tuhan berkati.